Hello guys, ini dia Mitsubishi Xpander yang tipe Exit facelift yang kedua. Untuk kunci, dia masih pakai model colok. Spion sudah auto folding seperti ini ya. Ini kalau mau dinyalain, yang kopling harus diinjek dulu. Tuh, dia baru bisa nyala mesinnya. Yuk kita lihat bagian eksterior dulu. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai LED. Untuk fog lamp halogen, lampu sen halogen. Di bagian sini lampu senja. Nah, ini bentuk grill yang facelift kedua. Ini ada aksen piano black di bagian grillnya, dan juga aksen chrome di bagian ujung yang membentuk huruf X. Untuk velg dia pakai 5 palang dengan 5 baut. Rem depan pakai cakram. Untuk ban ukurannya 195 65 ring 16 dengan Dunlop Enersafe EC 300 plus. Spion ini ada turn signal, door handle, zona body. Nah, ini bagian samping kanannya. Ini ada shark fin antena. Rem belakang pakai tromol. Nah, ini bentuk lampu belakangnya. Tuh, seperti ini ya. Masih pakai bohlam. Ini yang bagian lampu sennya. Di bawahnya ada lampu reflektor. Nah, ini emblem tipenya Exit. Sudah ada sensor parkir 2 titik di bagian belakangnya. Ada ban cadangan di bagian bawahnya. Knalpot di sebelah kanan. Ada lampu plat nomor di bagian sini. Belum ada defogger. Sudah ada wiper belakang. Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk ke bagian mesin. Untuk close kap mesin di bawah sini. Untuk mesin dia berkapasitas 1500 cc, kodenya 4A91, tenaga 104 PS dengan torsi 141 Nm. Nah, ini bentuk mesinnya seperti ini. Sudah ada ABS, ada peredam di balik kap mesin, dan juga di bagian pangkal mesin. Tuh, seperti ini ya. Ini rapih mesinnya. Untuk drivetrain dia pakai penggerak roda depan. Ini juga ada karetnya. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian door trim, ini bahannya full plastik. Ini ada aksen karbonnya. Ini ada tempat penyimpanan. Ini ada power window, one touch, hanya di bagian pengemudi, baik buka maupun tutup. Ini ada pengunci jendela sama pintu. Ini ada door handle-nya, pakai aksen chrome, tuh seperti ini ya. Ini ada speaker, cup holder sama tempat penyimpanan, tuh seperti ini ya. Ini juga cup holder sih sebenarnya, 3 buah, tapi juga bisa tempat penyimpanan. Ini ada informasi tekanan ban,
Untuk jok dia pakai bahan kain. Tuh, seperti ini ya. Ini ada pengaturan reclining, head adjustment, dan sliding. Nah, ini dia suara mesinnya. Nggak ada hand grip di bagian driver, seatbelt kanan cuma ada pengetin doang, tuh seperti ini. Spion tengah dia model adjust manual. Ini ada lampu kabin depan, seatbelt kiri dilengkapi dengan cerminnya. Ini ada hand grip di bagian penumpang depan. Pengaturan seat belt masih yang fix. Nah, ini bentuk jok depannya tuh seperti ini ya. Ini ada tempat penyimpanan yang nggak tertutup, dan di bawahnya ini ada laci yang tertutup tuh seperti ini ya. Bahan dashboard hard plastik, airbag ada 2. Ada tweeter di bagian kiri sama kanan. Nah, ini bentuk dashboardnya. Untuk head unit dia pakai touchscreen seperti ini. Ini ada Bluetooth, radio, telepon juga ada, USB juga ada ya. Tuh seperti ini ya. Yang lebih fleksibel. Dan kemudian saya juga tunjukkan ada 2 orang yang berdiri bersama. Di bawah ini ada tempat USB. Tuh seperti ini ya. Yang di sebelah kiri mengatakan, saya melihat angka 9. Ini ada kisi AC, tombol hazard. Untuk pengaturan AC, ini ada pengaturan fan speed, pengaturan suhu. Untuk pengaturan zona AC dia cuma 3 mode ya. Dia bukan 5 mode kayak yang adalah 9. Dan akhirnya berkelahilah mereka. Sebelum facelift ini ya. Yang satu bilang 6, yang satu bilang angka 9. Just because ini ada tombol untuk sirkulasi udara. Hanya karena Anda berbeda keyakinan, Anda tidak bisa. Ini cuma kaki doang ya, kaki sama AC depan. Tidak bisa demikian. Dia nggak ada di voga depan. Bisa memiliki kemampuan dan juga di voga belakang ya. Kita. Dengan cepat kita bisa melihat dari perspektif yang ini ada power outlet dan keluar dari tunnel vision. Ini ada tempat penyimpanan 2 level tuh seperti ini ya. Flexibility adalah orang yang berada di dalam terowongan. Untuk transmisi dia 5 speed manual. Menjadikan dirinya untuk mode angkat cincinnya, kemudian ke kiri, lalu ke depan. Di luar terowongan ini masih ada kebenaran lain. Maka orang yang bijaksana memiliki cognitive flexibility. Apa yang terjadi? Untuk handbag dia model yang biasa seperti ini ya. Orang-orang tua. Ini ada 2 cup holder. Kita semua yang memiliki anak-anak. Ini ada konsol tengah juga tuh seperti ini ya. Nah, ini nggak ada power outlet. Untuk setir 3 palang, sudah tilt dan teleskopik. Ini ada voice command sama telepon, pengaturan volume, seat track sama mode. Ini belum ada spot gripnya untuk bagian setirnya. Ini ada pengaturan wiper sama pengaturan lampu sen. Udah one touch turn signal. Di bagian spidol ini ada odometer, type A, type B, sama pengaturan brightness. Ini ada indikator bensin, indikator suhu mesin. Ini ada pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan retract. Ini ada auto start stop sama vehicle stability control. Ini ada tempat penyimpanan. Di bawahnya ini ada tools untuk membuka tangki bensin. Yuk ke bagian belakang. Sudah ada footrest
dengan 3 pedal. Di belakang seperti ini ya bentuknya. Ada tempat penyimpanan sama 3 cup holder dan juga speaker. Ini ada door handle, power window. Untuk jok baris kedua sudah ada isofix. Ini ada tuas untuk lipat. Dia one touch tumble. Yuk ke bagian baris ketiga dulu. Ini ada headrest untuk kedua-duanya ya, kiri kanan, dan juga ada tuas untuk lipat sama ngebahin. Untuk ruang kaki tergantung posisi jok baris kedua. Ruang kepala masih oke, masih ada sisa. Ini ada hand grip dan juga cup holder di bagian bawahnya. Di sebelah kanan ini ada cup holder, ada power outlet, ini ada hand grip, ada seat belt 3 titik untuk jok baris kedua bagian tengah, ada lampu kabin belakang, yuk ke bagian baris kedua. Untuk jok baris kedua dia bisa sliding tuh seperti ini ya. Ini ada tuas untuk melipat yang bagian armrest tengah. Dan di balik armrest tengah dia ada 2 cup holder. Ini ada hand grip, ada AC belakang tuh seperti ini ya dengan pengatur fan speed. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Yang di sebelah kiri itu dia ada penyimpanan yang di bagian atasnya. Penyimpanan pocket ya. Nah ini bentuk dashboardnya. Untuk yang facelift, yang kedua yang tipe exit masih sama ya bentuknya, bentuk dashboardnya. Untuk ruang kaki tergantung posisi jok depan sama jok baris kedua. Ruang kepala ini lega ya, seperti ini. Nah ini bisa direbahin tuh seperti ini ya. Untuk bagian interior sama tampilan luar itu dia kebalik sama yang expander cross yang dash lift. Kalau yang expander cross luarnya masih model yang lama, tapi dalamnya sudah baru. Untuk yang bagian interiornya. Tapi kalau untuk yang tipe exit sama GLS juga ya, dia tuh luarnya doang yang berubah tampilannya, tapi dalamnya yang bagian dashboard tuh masih sama persis kayak yang lama. Yuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi pakai touchpad. Ini ada tempat penyimpanan. Ini bisa dilipat dan rata lantai. Di sebelah kanan ini ada tempat untuk alat dongkrak. Tangki bensin di sebelah kiri. Untuk jok penumpang depan dia cuma ada pengaturan reclining dan sliding. Untuk yang tipe exit dia ternyata belum ada yang penyimpanan di bawah jok penumpang depan. Tuh nggak ada ya, kosong. Tuh nggak ada sama sekali. Oke, sekian dulu reviewnya tentang expander facelift kedua yang tipe exit manual. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.